Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, pada video kali ini saya mau membahas satu saham yang sudah menerbitkan laporan keuangan per Q2 tahun 2025. Menariknya, di Q1 dan Q2 tahun 2025 ini terjadi kenaikan laba dibandingkan tahun 2024. Bisa kamu lihat di sini, berdasarkan data yang ada di aplikasi Stockbit, pada Q1 tahun 2025, labanya mengalami kenaikan dari 361 menjadi 406. Pada Q2, naik dari 324 menjadi 357. Tapi jika diproyeksikan, terjadi penurunan laba. Berdasarkan data hingga Q2 tahun 2025, hal itu karena pada Q3 dan Q4 tahun 2024 terjadi kenaikan laba yang signifikan, sehingga kita tunggu saja pada tahun 2025 apakah hal itu akan terulang kembali ataukah tidak. Tapi yang jelas, berdasarkan data hingga Q2 ini, akan diasumsikan terjadi penurunan laba karena data Q3 dan Q4 tahun 2025 belum terbit. Untuk itu kita harus menunggu data hingga Q4-nya terbit dulu agar supaya hasil analisa menjadi lebih valid. Dari sisi net profit marginnya 24,4%, angka yang cukup menarik. Dan untuk dividend yield-nya di angka 7,5%. Untuk angka dividend yield ini kita akan hitung lagi sebentar. Harga tertinggi yang pernah dicapai oleh saham ini adalah 1.535 dan saat video ini dibuat harganya 790. Artinya sudah terjadi penurunan yang cukup signifikan, mungkin sekitar 48% atau mungkin bisa kita bulatkan dengan angka 50% dengan mempertimbangkan harga saham yang lebih rendah dari 790. Oh iya, saham yang kita bahas adalah saham BFIN. Nah, kemudian mari kita lihat dari aspek historical PBV-nya seperti apa sebelum kita membahas dari sisi laporan keuangannya. Sebagai informasi juga, dulunya harga saham BFIN pernah berada pada angka di bawah Rp700 bahkan di bawah Rp500 berdasarkan tampilan yang bisa kamu lihat ini. Bagaimana dari sisi valuasi PBV-nya? Di angka 1,2 kali. Angka PBV ini sudah mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan PBV tertinggi sekitar 2,81 kali sampai 3 kali berdasarkan data yang bisa kamu lihat di sini. Tapi ingat, dulunya di tahun 2020 PBV BFIN juga pernah turun di bawah 1 kali. Kita lihat dari aspek dividennya. Apakah BFIN ini merupakan saham yang konsisten membagi dividen? Bisa dikatakan seperti itu. Terbukti dengan informasi yang bisa kamu lihat dari aplikasi Stockbit ini sejak tahun 2009. Kita ambil data saja untuk tahun 2020 hingga tahun 2025. Bisa kamu lihat datanya di sini. Saham BFIN konsisten membagi dividen setiap tahun dengan angka dividen per share yang bisa dikatakan mengalami fluktuatif naik dan turun. Di tahun 2025 mereka membagikan dividen sebesar 32 per lembar saham. Jika kita bagi dengan harga saham saat video ini dibuat, dividen yield sekitar 4%. Tapi ingat, pada tahun 2024, 2023, 2022, dan 2021, berdasarkan data di aplikasi Stockbit, mereka biasanya bagi dividen 2 kali. Sehingga kita tunggu saja di tahun 2025, apakah saham ini akan kembali lagi bagi dividen atau tidak. Jika mereka bagi dividen lagi, otomatis dividen yieldnya akan menjadi lebih tinggi. Nah, untuk aspek stock split, saham ini atau BFIN pernah juga melakukan stock split 2 kali, yaitu pada tahun 2012 dan tahun 2017 berdasarkan data yang bisa kamu lihat di sini. Oke, sekarang mari kita bahas dari sisi laporan keuangan terbarunya. Ini merupakan laporan per 30 Juni tahun 2025 yang disajikan dalam jutaan rupiah. Pertama kita lihat dulu saldo kasnya yang angkanya 1,2 yang mana mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya yaitu 1,6. Nah, untuk saldo kasnya ini kita akan bandingkan dengan jumlah liabilitas yang perusahaan miliki. Tapi ingat, kita tidak boleh hanya membandingkan dua hal itu saja berhubung bisnisnya berhubungan dengan pembiayaan sehingga ada aspek-aspek lain yang perlu dipertimbangkan. Salah satunya adalah aspek piutang, baik itu piutang pembiayaan maupun piutang ijarah dan IMBT. Bisa kamu lihat untuk informasi detailnya di sini. Ada juga piutang lain-lain. Nah, saldo piutang pembiayaan perusahaan ini mendominasi dari total asetnya. Jika kamu lihat, piutang pembiayaannya di angka 22,4 triliun dan saldo asetnya berjumlah 25,3 triliun rupiah. Bagaimana dari sisi liabilitasnya? Jumlah liabilitas di angka 14,8 triliun rupiah.
Jika kamu lihat, mayoritas berasal dari pinjaman yang diterima dengan angka 10,4, diikuti oleh surat berharga yang diterbitkan dengan angka 3,3. Dari aspek ekuitas bisa kamu lihat, jumlah ekuitasnya 10,5, yang mana angka ini lebih rendah dibandingkan liabilitas perusahaan. Tapi ini masih bisa ditoleransi dengan mempertimbangkan segmen bisnisnya. Meski begitu, kamu harus analisa lebih dalam lagi. Bukan berarti segmen bisnis pembiayaan pasti dirinya di atas 100, karena ada beberapa poin juga yang harus kamu pertimbangkan lebih lanjut selain dari aspek DER, baik dari aspek pencapaian labanya, pencapaian pendapatannya, dan lain sebagainya. Kita masuk kepada aspek laba ruginya. Untuk poin pertama, pendapatan. Di sini ada 4 kriteria pendapatan yang bisa kamu temukan untuk informasi di laporan keuangannya, yang mana mayoritas tentu saja berasal dari piutang pembiayaan yang mengalami kenaikan. Secara total, jumlah pendapatan perusahaan naik dari 3,1 menjadi 3,3 triliun rupiah. Untuk jumlah bebannya juga naik dari 2,2 menjadi 2,36 triliun rupiah. Sekarang mari coba kita hitung secara sekilas. Untuk pendapatannya, kita lihat terjadi kenaikan berapa persen. Kita bagi dengan tahun sebelumnya. Nah, untuk pendapatan perusahaan mengalami kenaikan sekitar 6,4%. Bagaimana untuk bebannya? Kita hitung dibandingkan dengan periode sebelumnya. Untuk beban perusahaan naik sekitar 4,4%, kenaikan yang hampir mirip dengan jumlah pendapatannya. Tapi secara nominal kenaikan pendapatan lebih besar, sehingga laba sebelum pajak masih bisa tumbuh dari 844 menjadi 940 miliar rupiah. Nah, kesimpulannya, laba perusahaan yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk masih naik dari 685 menjadi 762 miliar rupiah hingga 30 Juni tahun 2025. Dengan data ini, menurut kamu bagaimana? Apakah BVN ini merupakan salah satu saham yang menarik? Silahkan analisa lagi. Video ini hanya sebagai informasi saja, tapi analisa mendalam dan keputusan tergantung kepada kamu sendiri. Ingat, ini bukan rekomendasi. Untung rugi, kamu yang tanggung sendiri. Sebagai informasi juga, sebelumnya saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, tentu bagi kamu sering memperdebatkan antara capital gain dan dividen. Kamu tentu sering mendengar dan menonton banyak pembahasan yang memperdebatkan dua hal ini. Mana yang lebih baik antara capital gain dan dividen? Mana yang lebih besar, mana yang lebih sering, dan lain sebagainya. Untuk itulah pada video kali ini, saya mau membahas satu topik sederhana yang sering diperdebatkan. Kita akan melihat dari dua sisi yang berbeda, yaitu sisi plus dan sisi minus, entah itu capital gain maupun dividen. Semoga dengan video ini kamu jadi bisa memperoleh kesimpulan manakah yang menarik bagi kamu. Tentu saja entah itu capital gain atau dividen, semuanya tergantung kepada profil investor dan trader itu masing-masing. Ada mungkin yang lebih nyaman dengan capital gain, tapi di sisi yang lain ada juga yang mungkin lebih nyaman dengan dividen. Nah, jadi tujuan video ini kita akan melihat sisi plus dan minusnya sehingga kamu bisa menentukan kamu adalah orang yang lebih nyaman yang mana, capital gain atau dividen. Kita langsung masuk saja ke dalam pembahasannya. Pertama kita lihat dulu dari sisi capital gain. Poin plusnya, secara persentase memungkinkan untuk lebih besar dari dividen. Kamu tentu sudah tahu, orang-orang yang menganut sistem capital gain biasanya mungkin saja mendapatkan capital gain di atas 10%, 20%, bahkan lebih. Sedangkan untuk dividen biasanya secara persentase cukup kecil, misalkan di angka 5%, 7%, 10%. Dan jika di atas 10% itu sebenarnya sudah termasuk besar untuk dividen yang diperoleh dalam jangka pendek. Disclaimer, kita hanya membahas dari sisi dividen jangka pendek. Mungkin untuk jangka panjangnya kita bisa memperoleh dividen dengan yield yang lebih besar lagi. Tapi pada video kali ini, kita mau fokus membahas yang jangka pendek saja. Sedangkan untuk poin minusnya, capital gain, persentase lebih besar tidak hanya kalau profit, tapi juga kalau rugi. Itu artinya selain capital gain, ada juga potensi capital loss. Jika kamu berpotensi memperoleh capital gain 20%, artinya tidak menutup kemungkinan juga kamu bisa memperoleh capital loss 20%. Bagaimana dengan dividen? Poin plusnya, kalau capital gain ada capital loss, kalau dividen tidak ada dividen loss. Artinya apa? Kemungkinannya hanya dua. Yang pertama, kamu memperoleh dividen, dan yang kedua adalah kamu tidak memperoleh dividen. Tidak ada yang namanya dividen loss, yang ada hanyalah tidak memperoleh dividen. Dengan kata lain, secara probabilitas kamu mungkin memperoleh dividen 0%, tapi tidak sampai minus. Sedangkan untuk capital gain, meskipun kamu bisa memperoleh capital gain katakanlah 20%, tapi di sisi yang lain, kamu bisa memperoleh capital loss minus 20%. Poin minus dari sisi dividen. Pertama,
persentase dividen biasanya lebih kecil dari capital gain. Ini seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Jika capital gain bisa memperoleh angka 20%, untuk dividen angka 10% saja sebenarnya sudah cukup besar secara jangka pendek. Poin keduanya, untuk capital gain secara plus, bisa diperoleh lebih sering sesuai kemampuan analisa. Tentu saja tidak ada batasan seseorang bisa memperoleh capital gain maksimal berapa kali dalam satu waktu periode tertentu. Katakanlah dalam 1 bulan, kamu bebas memperoleh capital gain 1 kali, 2 kali, 5 kali, 10 kali, dan lain seterusnya. Semuanya tergantung kepada kondisi pasar dan tergantung kepada kemampuan analisa kamu. Sedangkan untuk poin minusnya, tidak selamanya mendapat capital gain dalam transaksi. Bisa juga capital loss. Katakanlah dalam 1 bulan kamu melakukan 10 kali transaksi. Tidak menutup kemungkinan dari 10 kali transaksi itu, kamu memperoleh capital gain 7 kali dan capital loss 3 kali. Tapi di sisi yang lain, tidak menutup kemungkinan juga terjadi hal yang sebaliknya. Kamu memperoleh capital gain 3 kali dan memperoleh capital loss 7 kali. Untuk sisi dividennya. Untuk poin plusnya, nominal dividen biasanya lebih konstan dari tahun ke tahun. Meskipun secara persentase lebih kecil, untuk dividen biasanya persentasenya lebih konsisten. Katakanlah jika kamu biasanya memperoleh dividen 5%, biasanya di tahun-tahun selanjutnya akan memperoleh dividen sebesar tersebut. Begitu juga sebaliknya, jika kamu memperoleh dividen katakanlah 7%, mungkin saja di tahun-tahun ke depan kamu akan memperoleh dividen dengan yield seperti itu. Dengan catatan kita menghitung harga saham di tahun tersebut. Apabila kita membeli saham sudah jauh-jauh tahun sebelumnya, maka secara yield bisa saja lebih besar. Poin minusnya, biasanya hanya diperoleh 1-2 kali dalam 1 tahun. Ini merupakan salah satu kelemahan dari dividen yang sering diperdebatkan. Dividen itu biasanya hanya diperoleh 1-2 kali dalam 1 tahun. Karena dividen itu sangat berkaitan dengan pencapaian laba, yang biasanya dibukukan dalam waktu 1 tahun untuk tutup bukunya. Kita masuk kepada poin ketiga dari sisi capital gain plusnya. Punya probabilitas memperoleh capital gain bigger. Seperti yang saya katakan tadi, tidak ada batasan maksimal untuk persentase capital gain. Kamu bisa memperoleh 10%, 20%, 30%, bahkan 100%. Tidak ada batasan. Tapi di sisi minusnya, sulit diprediksi secara persentase karena tergantung kondisi pasar. Artinya, mungkin ada suatu kondisi di mana kamu bisa memperoleh capital gain dengan sangat mudah. Katakanlah semua saham yang kamu beli, semuanya memperoleh profit dengan angka yang sangat maksimal. Tapi di sisi yang lain, hal itu sulit diprediksi karena semuanya tergantung pada beberapa kondisi di pasar saham, entah itu dari sisi pergerakan harga, dari sisi bandar, dari sisi makroekonomi, dan lain sebagainya. Untuk sisi dividennya, poin plusnya lebih mudah diprediksi dibandingkan persentase capital gain. Ini seperti contoh yang keduanya, di mana untuk dividen biasanya kita lebih mudah memprediksikan dan memproyeksikan ke depannya seperti apa. Sedangkan untuk sisi minusnya, tidak ada dividen yield bigger dalam jangka pendek. Artinya, untuk memperoleh dividen katakanlah di atas 10% saja sebenarnya sudah cukup baik. Karena biasanya dividen itu akan dibagikan dengan persentase di bawah 10%. Artinya, kamu tidak pernah mendengarkan orang memperoleh dividen 100% dari saham yang dibeli dalam jangka pendek. Ingat, kita meng-highlight kata jangka pendek karena dalam jangka panjang sebenarnya hal itu bisa saja terjadi. Kamu tentu sudah tahu beberapa cerita di mana orang-orang yang membeli suatu saham dengan harga yang rendah pada puluhan tahun yang lalu dan kini dividen yang mereka terima sudah sama dengan harga beli mereka. Saya tidak akan membahas lebih jauh terkait pembahasan itu pada video kali ini dan mungkin kita akan membuat video khusus terkait hal tersebut. Untuk poin keempat dari sisi capital gain plusnya, bergantung pada kemampuan analisa setiap investor atau trader. Artinya, jika kemampuan analisa kamu sangat hebat, kamu memiliki probabilitas yang jauh lebih besar untuk memperoleh capital gain. Itu semuanya tergantung kepada kemampuan analisa kamu secara pribadi. Untuk poin minusnya, tidak selamanya hasil analisa tepat, bisa juga salah. Sebagai seorang analis, tentu saja tidak ada seorang analis pun yang memiliki akurasi 100%. Artinya, kadang bisa benar, kadang juga bisa salah. Untuk sisi dividennya, poin plusnya adalah dengan melihat histori bisa diproyeksikan dividen di masa depan. Seperti yang sudah sering kita bahas bahwa dividen itu mengacu kepada data laba, data payout ratio, dan data histori. Sehingga dengan menggunakan data-data tersebut kita jadi lebih mudah bisa memprediksi dividen di masa depan. Tapi ada sisi minusnya, bergantung kepada kebijakan perusahaan dan jumlah laba yang dihasilkan.
Artinya meskipun kita bisa menghitung secara proyeksi dan meskipun misalkan laba perusahaan besar, tapi jika kebijakan perusahaan menetapkan tidak bagi dividen, tidak ada yang bisa melakukan intervensi karena kita hanya sebagai pemegang saham mayoritas. Dengan kata lain, kita bisa saja tidak menerima dividen meskipun kita bisa memprediksikan ke depannya seperti apa. Karena yang bisa kita hitung hanya secara angka, tapi secara kebijakan kita tidak mengetahuinya. Poin kelimanya untuk capital gain. Lebih dipilih bagi mereka yang ingin meningkatkan portofolio. Tentu jika kamu memiliki modal yang terbatas atau modal kecil, akan lebih efektif untuk meningkatkan portofolio dengan mengandalkan capital gain. Katakanlah seperti yang saya sebutkan tadi, capital gain 10% bisa meningkatkan portofoliomu 10%. Dan tidak ada batasan untuk capital gain, bisa saja 20%, 30%, dan lain sebagainya. Tapi sisi minusnya, portofolio tidak hanya bisa meningkat, tapi bisa juga menurun. Artinya, kalau portofolio kamu berpotensi naik 20%, di saat yang sama, portofolio kamu juga berpotensi turun 20%. Itu merupakan dua hal yang sangat berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Untuk dividen sisi plusnya, lebih dipilih bagi mereka yang ingin memperoleh cash flow tahunan. Nah, itu merupakan suatu keuntungan dari dividen karena biasanya lebih stabil dengan persentase yang lebih kecil dari capital gain secara relatif, tapi biasanya lebih rutin dan lebih konsisten dalam jangka panjang. Artinya, jika pada tahun ini kamu memperoleh dividen dari saham A, katakanlah misalkan 10 juta, pada tahun depan biasanya jika kondisi perusahaan itu relatif stabil dari tahun ke tahun, angka dividen yang kamu terima tidak akan berubah terlalu jauh. Mungkin ada naik turunnya, tapi biasanya tidak terlalu jauh jika perusahaan itu stabil dan kebijakan payout rasionya tetap. Meski begitu, tidak menutup kemungkinan juga di suatu waktu tertentu perusahaan tiba-tiba tidak bagi dividen atau nominal dividennya menjadi lebih kecil, sehingga kamu tidak memperoleh dividen atau cash flow secara tahunan dan atau juga kamu memperoleh cash flow dengan nominal yang lebih kecil. Nah, ini merupakan beberapa poin plus dan minus dari capital gain dan dividen. Silahkan kamu mempertimbangkan dan silahkan kamu memilih kamu lebih condong yang mana, apakah capital gain atau dividen. Tentu saja setiap orang punya preferensi dan pilihannya masing-masing. Ada yang mungkin lebih cocok dengan capital gain karena tidak ada batasan dari sisi potensi capital gain yang mereka peroleh. Seperti yang saya katakan tadi, kamu mungkin bisa memperoleh capital gain 5%, 10%, 20%, dan lain sebagainya. Orang-orang seperti ini mungkin lebih menyukai tantangan dan mereka lagi fokus meningkatkan portofolionya. Tapi di sisi yang lain ada juga orang-orang yang lebih konservatif. Mereka tidak perlu memperoleh capital gain katakanlah 20%, 30% setahun, tapi mereka lebih mencari perusahaan-perusahaan yang bisa menghasilkan cash flow rutin kepada mereka, katakanlah 5-7% setiap tahun, tapi dengan nominal dan dengan frekuensi yang lebih tetap. Artinya jika tahun ini mereka dapat 7% dari dividen, di tahun depan mereka juga mengharapkan dividen 7% dan seterusnya. Tentu saja semuanya tidak ada yang pasti di pasar saham. Entah itu capital gain, entah itu dividen, keduanya memiliki poin plus dan minusnya masing-masing. Dan tidak ada yang pasti untuk sisi capital gain dan sisi dividen itu sendiri. Jadi pastikan kamu selalu memiliki mitigasi risiko dan mempertimbangkan setiap kemungkinan yang bisa terjadi di masa depan agar supaya hasil analisa dan keputusan kamu menjadi lebih akurat. Ingat, tidak ada yang menjamin kamu selalu profit dan tidak ada juga yang menjamin kamu selalu rugi. Semuanya tergantung kepada berbagai hal yang mungkin kamu bisa kendalikan dan kamu tidak bisa kendalikan. Jadi pastikan kamu memiliki pertimbangannya matang-matang dan kamu telah mengetahui resiko terburuk yang siap kamu hadapi. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu dan kamu boleh tulis di kolom komentar. Kamu adalah tipe investor atau trader yang lebih fokus kepada capital gain atau dividen. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham dan pembahasan yang ditampilkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ini dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara analisa laporan keuangan. Info pembelian silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum pada video kali ini. Sebagai informasi, kamu bisa support channel ini dengan cara melakukan pembelian produk apa saja di Shopee menggunakan link yang diklik pada video ini. Produknya bebas. Thank you.